Selamat datang di podcast Bangga Jadi Indonesia, suara untuk negeri, cerita untuk generasi. Apa yang terlintas di benak kita saat menyebut kata Indonesia? Apakah bentang alamnya yang menakjubkan, keberagaman budayanya, atau kisah-kisah inspiratif dari anak bangsanya? Hari ini mari kita bersama menyelami potret kebanggaan negeri ini melalui visualisasi bangsa yang tidak hanya indah di mata, tapi juga menggugah di hati. Saya Ivana Astari sebagai host, bersama dengan teman-teman saya sebagai narasumber akan membahas apa aja sih yang membuat kita semua harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, untuk narasumber pertama saya panggilkan teman saya, Ahmad Zaini dari BKHIT Kalimantan Selatan. Halo Mas Zain, gimana kabar ini? Alhamdulillah baik, tetap semangat, luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah, semoga selalu baik ya Mas ya. Nah, di sini saya mau tahu nih pandangan dari Mas Zen sendiri, apa sih yang paling membuat Mas bangga sebagai bangsa Indonesia? Kalau yang membuat saya bangga sebagai bangsa Indonesia itu utamanya adalah semangat juangnya, Mbak. Contohnya saja anak-anak yang mengikut COC itu dengan segala keterbatasan mereka, mereka berjuang yang terbaik untuk prestasi. Bukan cuma di bidang akademik aja ya, di bidang olahraga pun contohnya kayak Gracia Apriliani itu mereka mendapatkan predikat juara bukan karena jalan yang lempeng tapi karena perjuangan mereka. Atau Zohri, atlet lari kencang Indonesia itu pasti latihannya, semangat juangnya untuk mengharumkan nama Indonesia sangatlah kuat. Seperti itu. Setuju sekali Mas, saya pribadi juga sangat amazed ya dengan kecerdasan peserta COC yang benar-benar di luar nalar saya sebagai manusia biasa. Mereka semua udah nunjukin bahwa jadi champion itu nggak hanya soal medali, tapi juga soal mental baja dan cinta tanah air. Kalau Mas Zen sendiri, ada nggak cabang olahraga yang dipantau banget nih perkembangannya? Seperti sepak bola atau bulu tangkis? Oh, pasti Mbak. Kalau yang saya pantau selama ini dari zaman Taufik Hidayat ya, bulu tangkis, beliau berjuang sangat-sangat keras untuk bangsa Indonesia. Kalau yang baru-baru ini sih kayak timnas kita itu, walaupun isinya banyak yang terlihat seperti orang Eropa dengan teknik sepak bola seperti Eropa, tapi jiwa mereka itu tetap jiwa Indonesia. Karena dari nenek moyang mereka atau dari kakek nenek mereka atau orang tua mereka adalah orang Indonesia. Jadi darah semangat juang itu terwariskan untuk mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama Garuda di kancah internasional. Seperti itu, Mbak. Setuju sekali Mas, memang darah itu nggak bisa bohong ya Mas ya, walaupun penampilannya bule abis nih, tapi hatinya tetap Indonesia. Betul. Nah, semoga Indonesia tidak akan kehilangan orang-orang berbakat ya Mas ya. Dengan itu kita masih ada harapan untuk kemajuan bangsa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Zain. Sama-sama, Mbak. Terima kasih kembali. Nah, untuk selanjutnya saya ada narasumber nih dari Borneo juga, yaitu dari BKHIT Kalimantan Utara. Halo Mbak Nurul Iza Jamil, gimana nih kabarnya? Halo Mbak, baik kabarnya, baik sekali. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, langsung saja ya Mbak Nurul ya. Kalau tadi Mas Zen menjawab yang paling membuatnya bangga sebagai bangsa Indonesia adalah SDM unggulnya yang tidak kalah dari negara lain. Nah, saya pengen tahu nih dari sudut pandang Mbak Nurul sendiri gimana? Terima kasih Mbak. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, saya paling bangga dengan keindahan alam Indonesia. Jadi Indonesia ini kan kita ketahui merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, kemudian letaknya juga sangat strategis di garis khatulistiwa. Nah, dari topografi dan geografinya Indonesia ini sangat luar biasa memukau, sangat indah. Beberapa contoh diantaranya seperti Indonesia dikenal sebagai Ring of Fire karena rangkaian pegunungannya yang sangat
gunung vulkaniknya yang panjang dan tersebar di pulau besar. Kemudian dikenal sebagai Zambia Katulistiwa karena hutan tropis, hutan hujan tropisnya yang rumah menjadi habitat beberapa makhluk hidup endemik Indonesia dan merupakan negara dengan ranking kedua garis pantai terpanjang di dunia. Jadi itu yang membuat saya paling bangga menjadi Luar biasa bangsa sekali penjelasan dari Mbak Nurul ya. Memang masih banyak hidden gem di Indonesia yang belum banyak diketahui oleh dunia luar. Sayangnya, kadang kita sendiri lupa buat menghargainya. Padahal alam Indonesia ini nggak cuma indah, tapi juga jadi identitas bangsa kita. Bener Mbak, bener banget. Jadi Indonesia ini selain kaya dan kita bahagia tinggal di Indonesia ini, kita juga punya tanggung jawab yang besar bagaimana supaya keindahan alamnya tetap dapat dinikmati anak cucu kita. Jadi ancaman-ancaman yang ada seperti sekarang ini seperti polusi, kemudian deforestasi dan perubahan iklim harapnya dapat kita bersama bahu membahu permasalahan-permasalahan ini sedikit demi sedikit teratasi dan keindahan Setuju banget. Indonesia Semoga dapat seruan kita ini nyampe abadikan. ke banyak telinga dan hati banyak orang ya Mbak ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nurul udah mau sharing-sharing. Nah, itu baru 2 orang. Gimana? Udah ikutan bangga belum jadi bangsa Indonesia? Tunggu dulu, masih ada lagi nih. Untuk selanjutnya ada Mbak Barnadeta Christina Stali dari BKHIT Kalimantan Barat. Halo Mbak Deta, gimana nih kabarnya? Nah, untuk selanjutnya ada Mbak Barnadeta Christina Stali dari BKHIT Kalimantan Barat. Halo Mbak Deta, gimana nih kabarnya? Halo Kak Iva, baik. Kakaknya gimana nih kabarnya? Baik juga. Nah, tadi ada Mas Zain dengan kebanggaan terhadap prestasi anak bangsa. Ada Mbak Nurul tentang keindahan alamnya. Nah, kalau dari Mbak Deta sendiri nih, apa sih yang paling bikin bangga berbangsa Indonesia? Kalau aku ya, menurutku yang buat aku berbangga berbangsa Indonesia itu dari kuliner dan budayanya. Kita tahu sendiri kan kalau Indonesia itu negaranya kepulauan. Terus banyak banget suku-suku nih dari ujung barat sampai ujung timur. Lebih dari 1.300 suku, maaf, yang ada di Indonesia. Yang tentunya setiap sukunya juga memiliki adat istiadatnya sendiri, budayanya sendiri. Jadi kayak kayak makin beragam juga lah dari tarian, pakaian, bahasa, kesenian, alat musik, kayak gitu dan lain-lain. Kayak kita ambil contoh itu batik. Batik sendiri kita di UNESCO sudah diakui lah sebagai warisan budaya tak benda. Nah, kalau dari tari tradisional kita juga ada reok Ponorogo, terus ada kesenian wayang kulit, ada tari tortor, ada tari kecak dari Bali. Itu kan jadi ciri khas masing-masing daerah. Nah, itu selain jadi ciri khas dari Indonesia sendiri dan yang beragam, juga bisa jadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Nah, kalau Gitu. kulinernya gimana nih, Mbak? Kalau kuliner sendiri juga di Indonesia banyak banget kan, kayak setiap daerah tuh punyalah ciri khasnya masing-masing. Kayak cita rasanya tuh khas kayak gudeg dari Jogja itu punya rasa yang manis, terus rendang yang berempah dari Padang, terus ada pempek juga dari Palembang, terus ada papeda dari Papua. Nah, tiap-tiap daerah ini memiliki rasa yang khas, tapi kayak kita bisa menjunjung satu rasa yaitu rasa Benar khas sekali. Indonesia Emang kalau tentang begitu. kuliner ini kayaknya memang nggak bakal cukup waktunya seharian ya. Saking banyak dan beraneka ragamnya. Nah, kalau Mbak Deta sendiri, Betul. makanan khas Indonesia yang paling favorit apa nih? Bingung ya sebenarnya soalnya banyak banget nih makanannya. Tapi aku paling suka gudeg sih soalnya dia Aduh, tuh kalau punya saya rasa yang pribadi unik. Kalau susah ya kakaknya nih milih apa? makanan apa yang paling disuka. Soalnya makanan enak dan unik itu sangat banyak ya di Indonesia. Nah, tugas kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan budaya dan kuliner di Indonesia. Jangan lupa juga dukung UMKM lokal biar tradisi dan cita rasa Indonesia tetap hidup untuk generasi mendatang.
Terima kasih banyak Mbak Deta atas waktunya dan udah mau sharing-sharing sama kita. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke narasumber terakhir kita nih. Kali ini dari Pulau Sumatera. Kita ada Mas Muhammad Fauzan Sadina Putra dari BKHIT Bangka Belitung. Halo Mas Fauzan, gimana kabarnya nih? Halo Mbak, Alhamdulillah baik Mbak Iva. Alhamdulillah. Nah, sebagai narasumber terakhir nih, dari sisi Mas Fauzan sendiri, apa sih yang paling membanggakan dari bangsa Indonesia ini? Selain orang-orang berprestasi, keindahan alam, kuliner, dan budayanya. Kalau saya pribadi sendiri, saya kagum akan kekayaan hayati yang ada di Indonesia, Mbak. Seperti spesies endemik yang menjadi salah satu keajaiban yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu nih, Indonesia itu kan negara mega biodiversitas ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan spesies endemik itu? Nah, untuk spesies endemik sendiri adalah hewan atau tumbuhan yang hanya bisa ditemukan di wilayah tertentu saja. Misalnya nih, seperti komodo yang hanya di Nusa Tenggara Timur atau bunga rafflesia yang ada di Sumatera. Itu mereka tidak bisa ditemukan secara alami di belahan dunia lain, kecuali di Indonesia. Wah, keren banget ya. Tapi gimana sih peran Badan Karantina Indonesia dalam hal ini? Nah, kita sebagai Badan Karantina Indonesia itu bertugas mencegah masuk dan keluarnya hama penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan. Itu termasuk melindungi spesies endemik dari ancaman biologis luar negeri. Kita juga mengawasi lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan agar tidak ada yang dilalu lintaskan secara ilegal atau Nah, tanpa contohnya prosedur. seperti apa tuh? Nah, misalnya nih, ada hewan langka seperti burung cendrawasih yang ingin dibawa ke luar negeri nih tanpa izin. Ya kita cegah kalau tidak sesuai dengan prosedur karantina. Atau masuknya tanaman dari luar negeri yang bisa membawa penyakit. Itu juga kami karantina dulu sebelum masuk ke Indonesia. Jadi, kami menjadi benteng pertama menjaga keanekaragaman hayati yang Luar ada di Indonesia. biasa. Jadi bukan cuma soal ekspor impor, tapi juga perlindungan biodiversitas ya. Nah, betul banget itu Mbak. Pelindungan spesies endemik adalah bagian dari menjaga identitas bangsa dan juga mendukung ketahanan pangan, Nah, kalau kesehatan, serta masyarakat awam ekosistem. nih ingin membantu, apa sih yang bisa dilakukan? Nah, untuk masyarakat awam sendiri, kita mulai dari hal kecil nih, seperti tidak membeli satwa langka secara ilegal, melaporkan kalau melihat perdagangan hewan dilindungi, dan mendukung produk lokal yang ramah lingkungan. Satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar Setuju untuk kelestarian banget. hayati Terima kita. kasih banyak atas penjelasannya Mas Fauzan. Semoga makin banyak yang sadar pentingnya menjaga hewan dan tumbuhan endemik di Indonesia. Wah, luar biasa banget obrolan kita hari ini. Bareng 4 narasumber keren yang udah berbagi perspektif soal kekayaan alam, kuliner, dan budaya Indonesia. Dari keindahan hutan tropis, kekayaan hayati, laut yang mempesona, cita rasa kuliner yang tiada duanya, sampai keberagaman budaya yang jadi identitas bangsa. Semua itu bikin kita makin bangga jadi bagian dari Indonesia. Semoga setelah mendengar podcast ini, kita semua jadi lebih sadar untuk menjaga dan melestarikan apa yang kita miliki. Karena kekayaan ini bukan hanya warisan, tapi juga titipan untuk generasi mendatang. Terima kasih kepada 4 narasumber. Tepuk tangannya yang meriah bagi 4 narasumber yang sangat keren-keren ini. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa share podcast ini biar makin banyak yang terinspirasi untuk cinta tanah air dan semangat jadi bagian dari perubahan positif untuk Indonesia tercinta. Saya Iva Nastari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.